terakhir akan membahas suatu yang namanya akhlak, yang bernama akhlak. Apa itu akhlak? Lantas bagaimana akhlak kita ini? Sekarang bagaimana tempatnya akhlak kita ini bagaimana? Tentunya Nabi SAW disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan untuk menyebarkan kasih sayang terhadap semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad terkenal dengan kasih sayangnya. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan rasa kasihnya yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad tidak hanya sayang kepada umat muslim, terhadap kaum yang selain muslim Nabi Muhammad sayangnya luar biasa. Apabila ada seseorang yang meninggal di luar dalam keadaan yang tidak masuk Islam, Nabi Muhammad ini menangis, menyesali, merasa gagal dalam dakwahnya. Nabi Muhammad SAW kalau melihat orang yang bukan Islam meninggal, itu Nabi Muhammad menangis. Karena apa? Karena keberhasilannya kita untuk masuk surga, untuk masuk ke dalam surganya Allah, untuk dekat kepada Allah adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad sangat pengasih luar biasa. Nabi Muhammad memiliki sifat pengasih luar biasa, sehingga penyesalan pun terhadap kaum Yahudi, terhadap kaum yang bukan Islam, itu sangat disesali apabila mereka meninggal dalam keadaan di luar Islam. Inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam ayat ini Nabi Muhammad diutus kasih sayang untuk semua makhluknya. Bagaimana dengan syaitan dan jin ya Habib? Apakah Nabi Muhammad diutus untuk kasih sayang juga terhadap mereka? Asalnya, dalam ahli surah mengatakan bahwasanya asalnya sebelum Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya di umur 8 atau 9 tahun, Nabi Muhammad ketika dibelah dadanya, itu sebenarnya Nabi Muhammad memiliki kasih sayang yang luar biasa, bahkan terhadap syaitan, bahkan terhadap jin sekalipun. Untuk itulah Allah SWT mengutus dua malaikat, malaikat Jibril dan satunya malaikat ini untuk membersihkan apa? Membersihkan hatinya Nabi Muhammad. Bukan dibersihkan karena hati Nabi Muhammad ini dalam sirah tidak bersih, bukan. Tetapi untuk membersihkan lagi. Membersihkan dari apa? Membersihkan rasa kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap iblis-iblis yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, memusuhi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dibelah dadanya. Salah satu faedahnya kenapa? Karena untuk membersihkan hatinya daripada kasih sayang terhadap syaitan. Dari luar biasanya hatinya Nabi Muhammad. Dibersihkan hatinya agar apa? Agar tidak punya rasa kasihan terhadap syaitan. Tetapi Nabi Muhammad SAW dakwahnya tidak cuma manusia. Nabi Muhammad pernah suatu ketika di dalam masjid Nabawi, suatu ketika Nabi Muhammad mengajak salah satu sahabatnya, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Berkata Nabi Muhammad, ya ibn Mas'ud, give hunak, kamu berhenti di sini, agak jauh dari saya. Dikasih lingkaran sama Rasulullah, dikasih penanda. Dibunderi Ibn Mas'ud. Dibilang sama Rasulullah, Ibn Mas'ud, apapun yang terjadi, engkau jangan keluar daripada lingkaran ini. Apapun yang terjadi. Ibn Mas'ud namanya para sahabat. Sahabatnya Nabi luar biasa, sam'an wa ta'atan. Kalau sudah Nabi bilang apa, beliau semua bilang sami'na wa ata'na, kami dengarkan ya Rasulullah dan kami akan taat terhadap perintahnya engkau ya Rasulullah. Sudah Ibn Mas'ud ini duduk, tidak bergerak. Tiba-tiba Rasulullah duduk di depan, di dekat mimbarnya. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar sekelompok jin banyak luar biasa datang kepada Rasulullah SAW. Mereka ini datang langsung merubungi Rasulullah, langsung ingin memeluk Rasulullah SAW. Ibn Mas'ud seorang manusia tidak pernah melihat jin, kaget. Ingin mengambil pedang Ibn Mas'ud. Oh, ini jin memelukai Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah, give ya Ibn Mas'ud. Sudah tak bilang jangan gerak. Apapun yang terjadi jangan gerak. Mereka ini bukan bermaksud jahat dengan kue Ibn Mas'ud. Ya Rasul, tapi ini sekelompok jin luar biasa kayak gini ya Rasulullah. Mukanya ada yang wis jembret luar biasa, ada karu-karuan. Wis ono sing matanya keluar kemana-mana, ada karu-karuan. Ya apa ya Rasulullah? Saya khawatir sama engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apalah, jangan khawatir. Sesungguhnya para jin ini sudah termasuk dakwahnya saya. Rasulullah dakwahnya bukan cuma manusia, bahkan jin rebutan kasih sayang terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Jin ini iblis
yang luar biasa maksiatnya. Awal kali maksiat terhadap Allah adalah iblis. Yang tidak mau mengikuti perintahnya Allah adalah iblis. Rebutan kalau ketemu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita manusia, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW? Hadir maulid, harusnya kita rebutan duduk depan. Jangan rebutan duduk belakang. Ya, maulid harus rebutan duduk depan. Pecepetan, kalau bisa sebelum isya sudah duduk di sini. Nolongi tukang sonnya dan sebagainya. Kalau misal tidak bisa hadir, saya nanti malam tidak bisa hadir, Beb. Lantas bagaimana agar saya mendapatkan pahala maulid? Bagaimana caranya ya Habib? Gampang caranya, bantu-bantu sebelum acara maulid, bantu-bantu sebelum sibuknya sampean, bantu. Misal ada saya pak tukang son, dibantu, diangkat, ngangkat hadronya, diangkat, ditata dan sebagainya. Kalau udah ada pekerjaan nyapu dan sebagainya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man jahazza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan orang untuk perang, sementara dia dalam keadaan udur, dia mempersiapkan tidak ikut perang, maka pahalanya dia sama dengan orang yang ikut perang. Kalau kita ingin ikut masalah maulid ini, minta pahala, misal kita sibuk ada udur dan sebagainya, ya bagaimana caranya? Ya kita tolongin, apa yang perlu dibantu. Kalau misal kita tidak ada udur, misal tidak jauh udurnya, misal kita bisa datang sore saya Bib, tetapi malam saya tidak bisa, maghrib mungkin saya harus berangkat, ada urusan dan sebagainya, ya sore datang dibantu dan sebagainya. Ini, kalau kita bantu orang-orang yang ikut maulid, maka kita mendapatkan pahala daripada maulid tersebut. Inilah salah satu kisahnya Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad diutus karena penuh kasih sayang. Termasuk salah satu kasih sayangnya adalah bentuknya bagusnya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan lagi dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang agung, yang luar biasa. Akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa, tidak perlu diragukan sudah. Nabi Muhammad kalau kita ceritakan akhlaknya, mungkin kalau saya cerita dari sekarang sampai besok lusa dan besoknya lagi tidak bakal selesai. Karena dari banyaknya bagusnya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata dalam hadisnya, khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku ini berkhidmah. Jadi khodamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Saya berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Wala yaqululi uffin qattun, katanya. Tidak pernah Nabi SAW mengucapkan kepadaku kalau aku melakukan sesuatu, kayak apa? Misalnya kayak penyesalan gitu loh. Tidak pernah. Dan tidak pernah Nabi SAW tanya, wa ma sona'ta ya Anas, katanya. Tidak pernah Nabi SAW tanya, apa yang kau perbuat ini Anas? Kau keliru dan sebagainya. Tidak pernah. Nabi bilang saja tidak pernah. Jadi Anas berbuat seperti itu, Nabi SAW dengan akhlaknya yang luar biasa, Nabi SAW, naam, alhamdulillah. Ini adabnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita coba, ada yang satu kali misal salah nyebutkan qasidahnya, mereteng dak rukaruan, kan gitu. Beda dengan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya luar biasa, akhlaknya sangat tinggi Nabi. Bahkan Nabi bukan cuma kepada orang dewasa akhlaknya Nabi luar biasa, kepada para sahabatnya akhlaknya Nabi luar biasa, kepada pamannya meskipun pamannya di luar Islam, Nabi akhlaknya luar biasa. Nabi mengutamakan akhlaknya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketemu sama anak kecil jam 12 siang di Madinah. Kita tahu Madinah atau Mekah ini panasnya luar biasa. Kalau sudah cek panasnya bahkan tembus sampai 40 derajat. Itu kalau kita keluar pusing sudah. Nabi SAW pernah keluar jalan di jalanan kota Madinah. Ada seorang anak kecil perempuan, ya Rasulullah memanggil, wahai Rasulullah. Disapa sama Rasulullah, naam, lebih katanya Rasulullah. Apa? Dibilang ditatangi, ya Rasulullah, aku pengen ngomong sama engkau ya Rasulullah, aku pengen curhat sama engkau ya Rasulullah, kata anak kecil. Anak kecil kasih sayang yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya boleh katanya Rasulullah. Ayo mau ngomong apa, katanya. Ini dalam keadaan yang panas luar biasa. Rasulullah begitu mendengar anak ini di tengah panas, tidak ada pohon, tidak ada apa, tengah panas. Namanya anak kecil, ngajak omong orang dewasa dimanapun ya jalan. Meskipun panas tidak kroso sudah. Ya tidak peduli. Ini akhlaknya Nabi. Begitu anak ini ngobrol sama Nabi SAW. Cerita luar biasa, namanya anak kecil. Kalau kita diajak omong anak kecil, ya apa? Anak kecil senang ngomong sama kita, teruskan, tidak bakal berhenti.
tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu. Sampai Nabi SAW dari kesiannya sama anak ini, ngomongnya banyak, ceritanya banyak, sampai lidahnya Nabi diambil, ditutup, dikerudungkan di kepalanya anak ini. Ayo sudah teruskan ceritanya engkau. Nabi SAW kepanasan luar biasa. Tetapi didengarkan sama Nabi SAW sampai selesai ceritanya anak ini. Allahumma salli ala Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dicaci maki terhadap dirinya. Engkau ya Muhammad, engkau sosok sahir dan sebagai Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad tidak pernah mencaci maki balik. Bahkan suatu ketika Nabi pernah membantu seorang nenek tua. Ada seorang nenek tua dibantu sama Nabi SAW. Kesian Nabi ngelihat nenek tua ini bawa barang berat. Sama Nabi Muhammad dibantu. Tidak kenal nenek tua ini kepada Nabi Muhammad. Ketika dibawa, sungguhnya engkau anak muda yang luar biasa, dipuji. Kalau engkau ini aku lihat engkau tampan luar biasa, wahai anak muda. Cerita sampai pulangnya ini anak. Sini ini nih. Engkau luar biasa, engkau gagah, engkau ganteng, engkau luar biasa. Aku melihat engkau ini suka. Tetapi hati-hati katanya nenek. Nenek ini bilang kepada Nabi Muhammad. Kenapa wahai nenek, kata Nabi Muhammad, engkau jangan dekat-dekat dengan namanya Muhammad. Engkau jangan dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad. Loh kenapa sama Nabi Muhammad? Oh itu bahaya. Setiap omongannya itu mengandung sihir. Setiap omongannya mengandung pelet dan sebagainya. Setiap omongannya sudah orangnya ini suka mencaci maki yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad hanya diam tersenyum jalan dibantu nenek. Terus Nabi Muhammad dicaci maki luar biasa. Nabi Muhammad diam saja dibantu. Apa yang dibutuhkan diangkat. Sampai nyampe rumahnya dibantu. Taruh mana ini nek? Taruh sini wahai fulan. Wahai anak muda taruh sini. Tetap neneknya itu jangan kumpul Muhammad. Muhammad ini begini, Muhammad ini begitu. Muhammad ini sudah wis elek di matanya nenek ini. Sampai akhirnya Nabi Muhammad ketika mau pamit, Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang luar biasa tidak ingin menyakiti hatinya nenek tadi. Tidak ingin ngomong aku nih Muhammad, wahai nenek aku sudah bantu engkau, aku sudah ngangkat barangnya engkau, kok kau maki-maki. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu. Iya kalau kita beda. Begitu sedikit saja jadi maki, yontal lagi diuntalkan itu, dilemparkan itu barangnya. Salah dibantu, saya kurang ajar sampean ini. Kan gitu kalau kita. Tapi Nabi Muhammad lah lain, akhlaknya luar biasa. Sampai Nabi Muhammad nih pamit ya sudah nenek ini sudah semua aman sudah. Tempatnya sudah enak, sudah anak muda kamu luar biasa, kamu ini usus, terima kasih banyak sudah. Begitu Nabi Muhammad pamit ya sudah nenek saya mau pamit pulang. Sebentar, saya mau tanya namanya engkau ini siapa? Kok kamu ini luar biasa, perilakumu luar biasa. Kata Nabi Muhammad, aku Muhammad. Sungguh kaget neneknya tadi. Engkau Muhammad katanya. Naam, aku Muhammad. Engkau yang aku caci maki tadi. Naam, aku yang kau caci maki tadi. Nangis langsung nenek itu meneteskan air mata, nangis luar biasa katanya, sungguhnya omonganku ini salah. Melihat engkau yang seperti ini, yang disifatkan orang-orang, sungguhnya aku belum pernah bertemu denganmu. Sungguhnya aku tidak tahu dengan engkau, maka maafkanlah aku wahai anak muda, wahai Muhammad katanya. Sungguhnya mulai sekarang katanya nenek tadi, mulai sekarang aku akan ikut ke dalam agamamu dan aku akan ikut ke dalam jalanmu. Allahumma salli ala Muhammad. Berkata apa? Nabi Muhammad tidak dakwah, Nabi Muhammad tidak perlu mengeluarkan dalil. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, tidak perlu. Ya, dengan akhlak karimah, dengan akhlakul karimah, akhlak yang luar biasa. Cukup dengan akhlak masuk Islam. Itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus niru. Angel deh. Kita orang kalau di bal-balan didik kena priti wasit diamuk wasitnya. Cuman prit belum kata-kata ini. Kan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad ya kita harus sebagai umat muslim harus ikut akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya cerita akhlaknya Nabi tidak bakal selesai. Indah luar biasa tidak bakal selesai. Habis waktunya. Kesian Nabi Abdullah belum ceramah. Ya kan?